Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Akhir-akhir ini ada banyak perdebatan tentang acara wisuda yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dari mulai tingkat PAUD atau pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah, baik itu menengah pertama ataupun menengah atas. Sebenarnya pertanyaannya adalah apakah memang perlu sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, tentunya selain universitas, untuk menerapkan wisuda? Ya tentu jawabannya akan sangat subjektif ya, karena berbeda-beda keperluan. Dan memang tujuan wisuda itu sebenarnya adalah sebagai pengukuhan, ya bukan hanya sekedar seremonial belaka. Tetapi memang banyak masyarakat yang pro dan kontra terhadap adanya acara wisuda yang dilakukan oleh sekolah-sekolah ini. Karena memang berbagai macam alasan. Salah satunya adalah emak-emak ya, yang tentunya biayanya yang sangat mahal sehingga mengganggu aktivitas dapur di rumah. Sehingga mereka merasa keberatan jika sekolah itu melaksanakan kegiatan wisuda. Dan ada tagline bahwa kembalikan wisuda ke kampus saja. Jadi sekolah itu nggak usah ada kelulusan, nggak usah ada acara wisuda-wisudaan. Begitu kata yang kontra. Sedangkan kata yang pro mengatakan bahwa ya perlu ada wisuda. Karena wisuda itu memang acara yang sakral, tidak harus di universitas. Ngapain harus tunggu universitas? Ya kalau memang yang bersangkutan mampu untuk melanjutkan kuliah. Kalau tidak bagaimana? Perlu kan diadakan wisuda? Nah begitu kira-kira reaksi beberapa warganet ketika menanggapi polemik seputar kegiatan wisuda ini. Sebetulnya apakah memang wisuda itu wajib untuk diterapkan di sekolah-sekolah atau memang tidak usah sama sekali, atau bagaimana seharusnya? Nah ini yang akan kita coba bahas pada episode kali ini. Apakah Anda sudah wisuda? Kalau belum, ayo kita putar dulu intronya dan jangan skip videonya. Ya, bagi Anda yang mungkin pernah merasakan bagaimana sakralnya kegiatan wisuda, tentu akan sangat berarti sekali dalam hidup Anda. Karena biasanya wisuda itu hanya dilakukan ketika lulus kuliah. Kebanyakan seperti itu. Wisuda pada umumnya adalah sebuah kegiatan yang tentunya melibatkan beberapa orang banyak, termasuk orang tua, kemudian rektor, dekan, para teman-teman, dan kemudian ada foto bersama. Begitulah momen-momen yang tidak terlupakan dalam sebuah wisuda. Tetapi belakangan ini banyak sekali warganet yang berkomentar bahwa wisuda itu sebetulnya dikembalikan saja kepada universitas atau perguruan tinggi. Karena kalau sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, itu nggak usah diadakan wisuda. Alasannya karena tentunya bermacam-macam. Yang paling umum adalah karena alasan keuangan, alias biaya wisuda itu terlalu mahal untuk kalangan yang memang kalangannya adalah kebanyakan menengah ke bawah. Tetapi kalau kita telusuri, memang kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu memang saat ini ya tanpa disadari menerapkan wisuda juga, seperti kebanyakan universitas atau perguruan tinggi. Sehingga banyak sekali pro dan kontra mengenai hal ini. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya kegiatan wisuda yang dilakukan oleh satuan pendidikan sekolah dasar ini? Karena memang asalnya itu memang dari sekolah dasar. Apakah memang perlu? Bukan hanya sekolah dasar ya, pendidikan anak usia dini pun itu ada wisuda. Jadi kan kita sering melihat ya di sekolah-sekolah Indonesia itu kalau misalkan anak usia dini TK gitu kan, itu di wisuda gitu. Ya memang agak sedikit lebay, tapi memang itu kan di satu sisi juga ada sisi positifnya sih. Itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri seorang anak, apresiasi terhadap orang tua dan seterusnya. Sehingga pertanyaannya adalah apakah memang perlu wisuda itu nggak usah diadakan saja di satuan pendidikan tingkat usia dini atau sekolah menengah, sehingga dikembalikan saja kepada universitas atau perguruan tinggi. Apakah memang seperti itu? Nah, menurut peraturan yang dibuat oleh Kemendikbudristek, sebetulnya
sekolah-sekolah yang non universitas ya, seperti PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA, ataupun SMK, ataupun MA, itu sebetulnya nggak wajib ya, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan wisuda ya, tidak wajib untuk melaksanakan itu, karena itu memang hanya sebuah acara tambahan ya. Kalau misalkan ada kemampuan silakan diadakan, kalau memang tidak ya sudah diadakan pelepasan saja, karena wisuda dan pelepasan itu berbeda ya. Wisuda dan pelepasan itu acaranya sangat berbeda. Nah, sebelum kita membahas ini lebih lanjut, jadi mari kita telusuri dulu sebetulnya yang disebut dengan wisuda itu apa ya. Wisuda itu apa sebetulnya? Jadi sebelum ada wisuda, ada yang namanya kegiatan akademik juga yang disebut dengan yudisium. Jadi yudisium itu merupakan sebuah proses akademik ya, proses akademik di mana penilaian dari seluruh kegiatan akademik itu terakumulasi dan biasanya nanti akan disematkan gelar akademik ketika Anda yudisium. Jadi ketika Anda sedang kuliah, kemudian sudah menempuh semua proses pendidikan, semua proses akademik, biasanya Anda akan dianugerahi gelar sesuai dengan gelar kesarjanaan Anda. Itu disebut dengan kegiatan yudisium. Jadi itu termasuk dalam kegiatan akademik. Dan nanti biasanya setelah yudisium akan ada acara seremonial lagi, di mana acara seremonial ini bersifat sebagai pengukuhan gelar atau sekaligus pelantikan gelar Anda ketika Anda sudah diwisuda, sebagai tanda bahwa Anda sedang berwisuda dan sudah melaksanakan kegiatan akademik dan Anda berhak untuk menyandang gelar kesarjanaan, baik itu diplomat ataupun sarjana ataupun magister bahkan doktoral. Jadi seperti itu yang disebut dengan kegiatan wisuda. Jadi sebelum wisuda ada kegiatan lagi yang disebut dengan yudisium, di mana kesemuanya itu masuk kepada rutinitas atau kegiatan akademik di sebuah perguruan tinggi atau universitas. Nah, tahukah Anda bahwa universitas pertama yang mengadakan kegiatan wisuda ternyata sudah ada sejak lama, tepatnya di Eropa sana ya, kampusnya sangat terkenal, yaitu kampus Oxford dan juga Cambridge. Ya tentu Anda sudah sangat familiar kalau sudah mendengar dua kampus ini, kampus ternama di dunia. Nah, lalu ada sebuah distorsi pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan acara kewisudaan ini. Karena sebenarnya wisuda tujuannya adalah untuk seremonial bagi mereka yang sudah melakukan kegiatan akademik, di mana ada penyematan gelar di situ. Ada pengukuhan gelar bahwa mereka dalam tanda kutip yang sudah wisuda dinyatakan lulus dan berhak untuk menyandang gelar yang sebelumnya juga sudah dinobatkan di acara yudisium. Sehingga ketika sudah yudisium selesai, ada acara seremonial lagi yang dikemas dalam beberapa acara. Ada yang rapat terbuka, ada yang digelar seminar ilmiah, atau bahkan acara-acara akademik lainnya yang melibatkan antara kegiatan-kegiatan akademik, yang mana kegiatan akademik ini ditandai dengan pengukuhan gelar bagi yang bersangkutan. Seperti itu sebetulnya yang disebut dengan wisuda. Jadi di sini dalam konteks ini, dalam konteks pengadaan wisuda di lingkungan sekolah-sekolah dari usia TK hingga SMA itu sebetulnya ada distorsi pemahaman terkait dengan pengadaan wisuda ini, sehingga tidak tidak berlebihan memang kalau misalkan ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan pengadaan acara wisuda di tingkat satuan pendidikan anak usia dini, SD, SMP, bahkan SMA, karena dipandang agak lebay begitu. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah adakan saja acara pelepasan. Ya, adakan saja acara pelepasan. Karena mereka ketika lulus, mereka memang tidak ada gelar yang disematkan di situ. Sehingga dalam konteks ini, wisuda yang diadakan dalam pendidikan yang non kampus itu sebetulnya memang acara pelepasan, bukan wisuda. Karena wisuda itu sendiri adalah seremonial. Ya kalau seremonial tentunya di acara pelepasan juga seremonial. Tetapi memang acara sesungguhnya adalah kesakralan untuk pengukuhan gelar itu. Ya, jadi pengukuhan gelar, penganugerahan gelar itu berhak untuk diwisuda, agar tujuannya ditandai dengan
ini loh yang lulus sudah berhak untuk menyandang gelar kesarjanaan, bukan malah wisudaan seperti itu. Jadi ada distorsi pemahaman ini. Jadi sebetulnya nggak usah diadakan lagi kegiatan wisuda. Adakan acara pelepasan saja, misalkan dikemas dengan kegiatan seni budaya, seni musik, seni hadroh, seni tartilul Quran, macam-macam tergantung dari sekolahnya yang bersangkutan mau diapakan. Tetapi yang jelas bukan wisuda. Sehingga kan kita pernah menemukan itu banyak sekali ya sekolah-sekolah acara wisuda purna siswa begitu. Itu sebetulnya kurang apa ya? Ya kurang tepat lah. Karena wisuda memang sesungguhnya hanya untuk universitas atau perguruan tinggi, bukan di lain universitas atau kampus. Seperti itu. Bahkan di pondok-pondok pesantren juga sering kita temui wisuda gitu, acara wisuda. Ya memang sebetulnya yang diberatkan oleh orang tua itu adalah biayanya. Adalah biaya dari wisuda. Bukan acara wisudanya, tapi biayanya. Ya memang sih orang-orang Indonesia kan agak barbar dalam masalah ini. Anda kalau misalkan tidak naik kelas ketika SD ataupun SMP, SMA, bukan dimarahi karena tidak naik kelas, tapi akan bayar lagi, dan itu akan memberatkan kantong orang tua. Itu sebetulnya kan tujuan orang tua kita marah, sehingga tujuan wisuda memang seperti itu. Ya, jadi ya ada juga yang pro terhadap ini. Ya gimana misalkan kalau mereka tidak kuliah, mereka langsung bekerja, apakah nanti akan merasakan wisuda? Ya tentu kalau bahasanya seperti itu ya memang ya mau gimana lagi ya, acara pelepasan dan wisuda itu memang harus dipisahkan, karena memang tujuan wisuda itu sebetulnya adalah penganugerahan gelar akademik dan juga acara rapat terbuka seremonial yang dikemas dalam acara bentuk wisuda. Ya sehingga memang kalau di Indonesia ada kesalahpahaman terkait dengan hal ini. Ada yang di wisuda usia TK, ya memang tidak salah, tetapi memang agak sedikit lebay begitu. Jadi ya marilah ya, Kemendikbudristek sendiri memang sudah mengatakan tidak ada kewajiban di satuan pendidikan SD, SMP, SMA, memang tidak ada kewajiban. Ya tetapi karena memang kondisi masyarakat Indonesia yang berbeda dengan orang luar negeri ya, karena kalau misalkan sekolah ini tidak mengadakan wisuda nanti akan timbul fitnah gitu. Wah, sekolah itu tidak mengadakan wisuda, emang dikemanain dananya, begitu. Jadi ya kondisi-kondisi semacam ini sehingga mengakibatkan mau tidak mau sekolah mengadakan wisuda. Ya tentu jangan seperti inilah. Ya jadi mohon para guru, para kepala sekolah ataupun para dinas pendidikan agar mensosialisasikan kegiatan wisuda itu apa dan sebetulnya keperluan wisuda itu apa. Jadi marilah kita saling bersinergi untuk membuat masyarakat ini semakin cerdas, membuat masyarakat ini semakin terdidik, dan membuat masyarakat ini semakin sadar bahwa sebetulnya tujuan dari wisuda itu adalah sebagaimana yang dimaksud, hanya untuk penyematan gelar, di mana kegiatan wisuda itu sebelumnya juga ada yudisium, yang yudisium itu juga termasuk dalam kegiatan proses akademik perkuliahan di universitas atau perguruan tinggi. Bukan semata-mata hanya seremonial belaka, hanya foto-fotoan belaka bersama keluarga habis itu upload di status, bukan seperti itu. Tujuan wisuda bukan hanya upload foto, tetapi bagaimana rasa tanggung jawab kita agar kita berkontribusi nyata terhadap masyarakat Indonesia dan tentunya untuk keluarga dan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda. Apabila ada keterangan yang salah ataupun ada kalimat yang kurang berkenan, ada referensi yang kurang lengkap, silahkan Anda komentari di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan kita senantiasa untuk terus bisa menjadi warga Indonesia yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.